Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madodo sak di suara berpenemu kimande subuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ala nikmatil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, senantiasa kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada subuh kali ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kenikmatan yang begitu banyak. Nasabari kaki hadir bulan Allah Subhanahu wa taala dengan tujuan yang sama, yakni pasidenarengi selesainya di antara kewajiban kita dari Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap mudah-mudahan kehadiran kita pada subuh yang berkah ini di bulan suci Ramadan itu menjadi di pemberat timbangan, di mana ketika Allah Subhanahu wa taala akan menghisab kita semua. Salawat serta salam juga senantiasa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi urang kono tusuk Allah Subhanahu wa taala di lebona yetane untuk mencaji akacur malakbir di sini di rupa tawe, dan lebih terkhusus lagi kepada kita umat Islam. Kaum muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu jamaah salat subuh yang semoga senantiasa dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanda saat di waktu subuh kali ini kita berada di subuh ke-12 13. Ya, subuh ke-13 di bulan suci Ramadan. Artinya sepertiga dari bulan suci Ramadan telah berlalu. Ya, sekarang kita masuk di 10 kedua di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keistiqomahan kepada kita semua, sehingga hari-hari kita isi dengan kebaikan, ibadah dan amal soleh demi untuk kebahagiaan kita di dunia dan keselamatan kita di akhirat. Hadirin Bapak Ibu jamaah semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah waktu cinampa kata lupa salam ni pelatu kaki. Saya yakin ini materi sudah berulang, ya mungkin dari beberapa asatidz kita, ustaz kita telah menyampaikan. Tapi kita bagi orang-orang yang beriman, kebaikan itu kita tidak bosan dengan bersamanya. Kenapa? Supaya bisa meyakinkan, menambah keimanan kita, semangat kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perintahna pengolau Subhanahu wa taala pasalanna puasa. Ayat yang masyhur yang sering kita dengarkan, perintahnya pengolau Subhanahu wa taala untuk kita orang-orang yang beriman berpuasa di bulan suci Ramadan adalah dalam surah Al-Baqarah, di mana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian untuk berpuasa sebagaimana diwajibkannya umat-umat terdahulu agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi ayat dalam Al-Qur'an napakolingi pengolau Subhanahu wa taala dengan panggilan kemuliaan. Ya, panggilan kekhususan bagi kita orang-orang yang beriman, di mana Allah Subhanahu wa taala memanggil kita
Ya, diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu. Ya. Dalam Al-Qur'an jadi tempat-tempat inuliki pengulau subhanahu wa ta'ala sebanyak 90 kali. Jadi akasiraki pulona nuli pengulau subhanahu wa ta'ala ilalanna akora malapina, di mana Allah subhanahu wa ta'ala memanggil kita dengan ya ayyuhalladzina amanu. Dia nak kena pengulau subhanahu wa ta'ala ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia. Sini na rupa tahu tapi di sini Allah subhanahu wa ta'ala menggarisbawahi dengan panggilan kekhususan kepada kita orang-orang yang beriman. Jadi di mana tu nasa pengulau subhanahu wa ta'ala karena ya. Magi jamaah sekalian, coba natanya tepat buat dijadi kaki kubala tak matin. Nasabah tepat nasabah perintah pengulau subhanahu wa ta'ala itu kalimat perintah berpuasa Allah subhanahu wa ta'ala telah abadikan dalam ayat-ayatnya. Makanya jamaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yero capak na puasa tak, ye barai, ye mastikolah. Artinya mungkin di antara keluarga kita, anak-anak kita, saudara kita biasa menempuh jenjang pendidikan yang begitulah. Ya, tatalu tahun, petatau na panala galah ritasi di. Adapun ini Allah subhanahu wa ta'ala narekolaba bulan suci Ramadan kita akan memperoleh gelar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala dengan gelar at-taqwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Nabi bikin pengulau subhanahu wa ta'ala 1 bulan penuh. Bagaimana ketika ini nanti kita akan keluar di bulan suci Ramadan memperoleh gelar yaitu kalimat at-taqwa, yakni kita dianjurkan untuk senantiasa mengerjakan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan dan juga senantiasa meninggalkan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala larang dalam agama kita ini. Bapak ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pasalana puasa tak termasuk salah satu di syariat dalam agama kita dan juga menjadi sunnah dalam agama kita adalah kita dianjurkan untuk makan sahur. Ya. Si kanjak-kanjana andre makan sahur tak adalah kita mengakhiri di waktu yang menjelang waktu subuh. Ya, nasabah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam napasak makada sebaik-baik makan sahurnya orang beriman adalah di akhir. Dan sebaik-baik puasanya orang beriman adalah dia berbuka di awal waktu. Jadi dari kota mani waktu aja nanti tahan. Dari magala mau pak sedih. Ngomong ya pura pak mataram apa kak buka. Nah, itu bukan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Pasalana makan sahur yang kita telah lakukan bersama, ternyata dalam makan sahur itu tampui barakah meraja di sisi pengulau subhanahu wa ta'ala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tasahharu fa inna fis sahur barakah. Makan sahurlah kalian karena sesungguhnya di dalam makan sahur itu ada keberkahan. Ya. Kaya makan sahur, ya maka menjelang waktu subuh. Ya. Terkadang ada di antara kita dari saudara kita ya, medari tak pemala kesimpulan. Bagaimana dia mengambil kesimpulan? Terkadang ada saudara kita begadang larut malam. Narapi tati si bawa tati 2. Medari mala kesimpulan maka ada mandri subuh memang. Maka ada magir, maka ada ajama matu dia tu mau tu mandri subuh nasabak maroja kide. Jadi itu bukan makan sahur, tapi ia roh andre wan ni miasan. Ya, jadi namome kaya yandre talu piring 5 piring itu bukan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, di waktu itu. Tapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makan sahur itu adalah makan menjelang waktu subuh. Ya, dan dia mendapat keberkahan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, seumpama macipi waktu terlambat ki moto tidak apa-apa kita
Ya, malah bani ke rumah bapak ibu. Ya, jadi si kanjan-kanjan aku bola tak dia sali ke rumah. Ya ke rumah dia tuan masuli dina ni kadita tak 20 sabu. Insyaallah kana 7 juta itu. Ya. Jadi ndak apa-apa kita antisipasi. Ya, nasabak dega jabina maka insyaallah ya karimoto ka. Karima sijak kamu tuh. Ya. Ndak apa-apa seumpama macipi ni waktu ya malah ni ke rumah dengan hitungan yang ganjil. 3, 5 itu atau seterusnya napa malaki wai si kaca bismillah insyaallah mak barakah itu sisina pengolong subhanahu wa taala nasabah dia waktunya itu adalah waktunya memang Allah subhanahu wa taala berikan keberkahan kepada kita yang senantiasa makan sahur walaupun hanya kita beberapa butir kurma dan minum 1 gelas air ini jemaah sekalian dimuliakan oleh Allah subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, pasalanna sampajat. Ternyata puasa dan sholat itu satu paket. Artinya dia wading ipasilianya ir sampajangnya si bawa puasa. Ya. Terkadang ada saudara kita ma puasa tapi dia sampajang. Ya. Padahal ini sama-sama rukun dalam agama kita. Dan merupakan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kada hikmah ta sampaja nana. Baipah. Ya. Mapuasa muka ni, mapuasa muka. Mapuasa sama kewajiban dengan salat. Jadi persoalan sampajata merupakan juga rukun dan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada satu buku yang saya sempat baca ya, buku yang kecil pada burupisan anak tak. Ya, menipi mi. Tapi insyaallah nariko kita pahami maknanya isinya di dalam itu luar biasa. Buku yang ditulis oleh Syekh Abdullah Musni Al-Khattani. Ya, dia bahas di situ arba'una faidah min fawaid salatil berjamaah. Ternyata dari koloki bulan pengulau subhanahu wa ta'ala makbir jamaah. Ya, kita akan mendapatkan 40 manfaat. 40 manfaat atau keutamaan yang kita dapatkan ketika kita beribadah menunaikan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, utamanya kita yang laki-laki. Ya. Jadi seandainya orang paham semua ini kewajiban kita, ya. Kemudian pahala yang kita dapatkan dalam sholat berjamaah itu dibandingkan kita kerjakan uku bolata ijam, yari uku pasata, yari uku kantorota, itu sangat jauh perbedaan. Ya. Nah, rampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka salatnya laki-laki di rumah Allah Subhanahu wa taala yaitu di masjid dibandingkan dia kerjakan di pasar atau di rumahnya itu berbanding 1:27. Jadi luar biasa keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan motivasi untuk kita senantiasa berjamaah di rumah Allah Subhanahu wa taala. Apalagi masih ge mangkoknya luar biasa. Ya, di pada biasa maka ya, Makassar maga mangkokku makan jamaah masih ani lampu kurani itu engka kipasan bahkan di tempat-tempat lain dispalisasi dengan AC. Jadi bagaimana kita ini senantiasa ya termotivasi untuk senantiasa menunaikan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam buku juga itu dibahas makada yeroto menapi ya. Dia itu senantiasa malas pergi berjamaah di 2 waktu. Ya. Padahal ini adalah waktu yang termahal bagi kita dan memiliki keutamaan yang khusus di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kaya masuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah salat Isya dan salat subuh. Ya, dalam buku itu dibahas asqalu salatu alal munafiqin, salatul isya wa salatul fajar. Walau ya'lamuna la atauhuma walau habawa. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada 2 waktu. Ya, bagi orang-orang yang munafik sangat susah untuk mengerjakannya. Yakni salat Isya dan salat subuh. Seandainya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu orang-orang munafik mengetahui kedua di antara waktu itu, maka mereka akan mendatanginya walaupun dengan cara merangkak.
Namo makalolo ki jamaah sekalian mito kilo mak beri jamaah nari kui pahang isa ni beri jamaah. Terutama sampajang isi si bau sampajang subuh. Iya. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Man shallal isya fi jama'atin fa ka'annama qala nisfal lail. Ya. Nigi mak beri jamaah ku bolana pengolong subhanahu wa taala di waktu isya. Ya, pade den pura jamaah ro masa pada isya maka pade lona nariku makasibeng ku pengolong subhanahu wa taala si polon. Ya. Tidak ada mungkin di antara kita yang bisa menjamin dirinya tatong kupolon yolona pengolong subhanahu wa taala beribadah selama separuh malam. Apa mulai pura kibasa pejai salat tanya bani tatong. Itu saja yang terkadang di bulan suci Ramadan ada informasi yang sampai di telinga kita. Maka di masjid sana masam pajak si di jus. Ya, maka laki itu apa tuh? Ya. Enggak lama juga, tapi 10 biliwa. Ya. Bagaimana ini keutamaannya sholat isya? Separuh malam. Ya, makanya itu kata Rasulullah, seandainya itu orang-orang munafik mengetahui kedua waktu itu, maka mereka akan mendatanginya walaupun dengan cara merangkak. Apalagi di waktu subuh. Nah, pataru dari desana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa man shalla subah fi jama'atin fa ka'annama laila kullah. Dan barang siapa yang sholat di rumah Allah Subhanahu wa taala digaga pasui kecuali belum berjamaah subuh, maka nasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sama seperti orang-orang yang menunaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala semalam subuh. Ya, siwan ni bujur. Pada dende naruh pura jamaah sampai subuh tak luar biasa. Pada lona nareko maka siwak ke pengolong Subhanahu wa taala siwan ni bujur. Ya, akalima ki Bapak Ibu masam pajang di mana 1 kali 24 jam. Ya. Subuh bawang kami nak cek de rekaan. Magi nak cek de rekaan dan ini adalah waktu yang mahal bagi kita. Ya. Pada dendre jam. Ya. Akalima tek bas Yesus siwan. Subuh tu bawang ke patambanan nareko bagi tahu. Apa kata muazzin di waktu subuh? Ya, tang kelingan nangit tahu bang. As-salatu khairum minan naum. Salat itu lebih baik daripada tidur. Ya, tapi terkadang kita ini dikelabui. Ya, dari itu kupuran yang mandi subuh. Ya, soro-soro ni cinampak. Kali godaan iblis nak kadai. Mati petalo masih dia. Napa itu masalah atau napa mengaji? Cede si matu kadai dia panapa itu bang, nanti tu menjoka pura pite bang. Nala ni matindro. Ya. Ia sampai subuh tak adalah waktu yang sangat mahal bagi kita di antara sholat yang kita kerjakan di lima waktu. Jangankan sholat subuhnya, sampai sunnah na bawang nasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai sunnah na bawang 2 rakaat yolona subuh masa rolak binani yang lino lololis. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rakaataini qabdal fajar khairu minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat sunnah sebelum subuh itu jauh lebih baik daripada dunia beserta isinya. Ya kojok-kojok ki Bapak Ibu loko kota-kota yang maju. Luar biasa kita bangunan atau ada hotel, ya, ada kolam renang, ya, ada mobil mewah, ada pekarangan yang luas, ya. Itu sebenarnya kalau dibandingkan iduan rakaat sampai sunat ayolona subuh itu jauh lebih baik daripada apa yang kita lihat sekarang. Ya, seandainya ia masih kita engkau informasi ko poloi Pak Desa maka ada engkau kumatu ko subi Pak Desa melomak beri jamaah dan mereka akan bawa paket. Ya, saya yakin ia masih kita si tarik-tarik tahu. Bahkan mungkin dari keluarga kita italipoi maka daloki matu ko cara wali masa pejas subuh kada magi. Engkau Pak Desa matu lomak beri jamaah di waktu subuh si bawa paket. Padahal yor paket dia tu mega nilainya. Palingan 100.000 sampai 200.000. Dan ia masih kita dan nilai tampung. Bahkan mungkin sampai di jalanan. Kenapa? Karena orang ini mendapatkan dibayar cash.
Ya. Bagaimana nanti pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala nabi tamana nikmati ru apalanna ya sininna dicetak purejam. Ya, sampajat tak puasa, tak pasidakata dan seterusnya. Ya. Kita akan termotivasi karena kita dibayar cash. Ya, loki mak daros, mengoto, loki mak tukang batu. Ya, apa saja. Ketika orang dibayar cash, orang bersemangat. Ya. Ini perkara keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini jemaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, ya, yang ketiga adalah nasabah ipahi maka bulan suci Ramadan adalah bulan yang senantiasa kita agungkan dengan bacaan Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran." Bulan suci Ramadan, bulan yang mana di dalamnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran. Makanya kita senantiasa memuliakan bulan suci Ramadan dengan banyak membaca Al-Quran. Orang-orang soleh terdahulu unro malakdakna nukdaniya napurannu misirun si bawa bulan suci Ramadan 6 bulan sebelumnya. Dia senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala lewat doa-doa mereka. Allahumma balighna fi Ramadan. Ya Allah, pasirun tu lalu kak masih bawa bulan suci Ramadan. 6 bulan sebelumnya. Apalagi juga biasa menjalan 1-2 bulan. Khususnya pada bulan Rajab atau bulan Sya'ban, ada doa yang masyhur yang sering dipanjatkan oleh saudara kita, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna fi Ramadan. Ya Allah, berkatilah kami di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban dan pertemukanlah kami dengan bulan suci Ramadan. Ini saudara kita jauh-jauh sebelumnya minta kepada Allah untuk kembali dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Kenapa begitu? Karena mereka mengetahui, ya, di luar bulan suci Ramadan, dimarang seorang hamba melakukan satu kebaikan, satu ibadah, yang digetumakerasi dipakasian, maka Allah Subhanahu wa taala membalasnya dengan balasan yang terbatas. Si dimide cing ija dari kode namarang itu maksimal dikali 10 kebaikan. Adapun ketika kita bersama dengan bulan suci Ramadan, Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan satu kebaikan dengan berkali-kali kebaikan. Bahkan salah satu riwayat, ya makada si dimide cing ija menarik ramalan, Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan menjadi 700 kali kebaikan. Jadi momen terbaik bagi kita adalah bagaimana memanfaatkan bulan suci Ramadan tahun ini dibandingkan dengan tahun-tahun yang lalu. Nasabak gega gajamina Bapak Ibu maka dah siruntu ngopi mati taupi maramalah. Ya. Makanya manfaatkan bulan suci Ramadan tahun ini untuk memperbanyak ya kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan juga imam mazhab kita sepakat. Apa imam mazhab? Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Malik dan Imam Syafi'i, semuanya itu di luar bulan suci Ramadan dia sibuk mengajarkan ilmunya yang begitu banyak. Adapun ketika berjumpa dengan bulan suci Ramadan, maka dia putuskan semua ibadahnya, semua pengajarannya agar napodangi murid-muridnya. Wahai saudara-saudaraku, kita liburkan semua belajar kita dengan catatan kita memuliakan bulan suci Ramadan dengan banyak membaca Al-Quran. Karena kita pahami Ramadan adalah salah satu amalan yang dianjurkan adalah kita memperbanyak bacaan Al-Quran kita. Sampai-sampai dalam sejarah dicatat, maka ada 2 di antaranya sangat populer yang sering kita dengarkan, yakni Al-Imam Malik. Ya, maka ada Imam Malik Bapak Ibu, ya, 2-3 hari itu Al-Quran yang biasa kita pegang 30 juz. Kada Imam Malik matandre talu ngeson apa tam iro Quran. Berarti itu Imam Malik dari Quran lagi maka dani talu ngeso sisa. Berarti dia bisa menghatamkan 10 kali di bulan suci Ramadan. Ya. Ini luar biasa. Ketika ada di antara kita yang diberikan kemudahan untuk membaca Al-Quran dan menghatamkan berkali-kali, apalagi dapat sampai 10 kali, itu luar biasa. Ya. Ya. Maka laki kapan? Dia matin ro kapan? Ba matin ro mato. Cuma dia pada ini biasa ini tin rota kadang.
Jadi biasa ini, cede matindruk, pura ki masa pajasu matindruk, pura ki masa pajalor matindruk, jadi mega tindrota. Kalau orang-orang soleh terdahulu itu dia kurangi jatah hidupnya, ya jatah tidurnya, ya dia fokus banyak membaca Al-Quran. Apalagi yang satu lah hebat lagi adalah Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Menurut Imam Syafi'i, Bapak Ibu, dari Quran lebih hebat daripada Imam Malik. Bagaimana kehebatannya? Maka dia orang ko Imam Malik aka 10 mitamma, ko Imam Syafi'i rahimahullah dia bisa menghatamkan Al-Quran di bulan suci Ramadan sebanyak 60 kali. Dari mana caranya? Aka dua sesuatu. Jadi tamma ikuaso tamma tikon. Ya. Ya jamu ini pada Imam Syafi'i. Ila gani nolokna. Ya, akanan nah. Ya, itu luar biasa ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk membaca Al-Qur'an. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu yang bisa memberikan pertolongan nanti pada hari kiamat adalah kebaikan-kebaikan kita. Di mana roh dicipta termasuk di antaranya adalah bacaan Al-Qur'an kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Iqra'ul Qur'an fa inna ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi." Bacalah Al-Quran karena sesungguhnya pada hari kiamat dia akan datang memberikan syafaat kepada orang-orang yang membaca. Jadi tak pakai guna waktu tapak bu untuk senantiasa pergi baca Quran tak, dan mudah-mudahan itu bisa menjadi syafaat kepada kita semua. Sebagai kesimpulan bahwasanya ini Ramadan ya, adalah rezeki bagi kita. Banyak orang mau berjumpa dengan bulan suci Ramadan, tapi takdir ya dia telah mendahului kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mungkin sebelumnya dia sudah ada program, saya nanti ketika berjumpa Ramadan saya mau begini dan begitu. Ya. Kemudian yang kedua, sebelumnya nak podeki asang sesekali. Nasabadega ga Bapak Ibu tahu masa sekali mak dia. Ada cabana boleh UPG pasti dekat. Cabana UPG sampaja sunnah. Cabana UPG puasa sunnah. Cabana UPG mengajiku. Cabana UPG pasti kiriku itu tidak ada lagi nanti artinya. Makanya sebelum kita menyesal kepada Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala maka da efwa tapari suka lo lilino cinampa. Maka da meki maga, maka da milo mani jami roja majamangi nasaba ita mana ni pamala. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala tidak cukup gak itu waktu yang kita dikasih. Ya 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun. Di mana kita gunakan? Makanya napasa kita bita Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka da yaro umuruna ummaku sitina wasabaina sana. 60 sampai 70 tahun. Jadi perlu parisaleta jamaah sekali dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sekarang bagaimana? Apakah kita siap menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bekal-bekal apa yang kita mau bawa kepada Allah Subhanahu wa taala? Pasti dekat, mengaji tak, puasa tak, sedekah dan seterusnya. Bagaimana kita ini memperbanyak untung Allah Subhanahu wa taala naliki untuk berjumpa dengan bulan suci Ramadan, naliki adisinya kekuatan, mari kita manfaatkan semua itu untuk kita mendapatkan kebahagiaan kita nanti di akhirat. Jika ada benarnya itu datanya dari Allah Subhanahu wa taala dan jika ada salahnya itu datanya dari kepribadian. Makanya kita sama-sama menutup majelis kita ini dengan sama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.